Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandriani dari Unit 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar dan tujuan bimbingan belajar di SD. Nah, jadi di setiap murid khususnya di sekolah dasar memiliki perbedaan antara satu dan lainnya, di samping terdapat persamaannya. Perbedaannya menyangkut seperti kapasitas intelektual, keterampilan, motivasi, persepsi, sikap, dan kemampuan, minat, latar belakang kehidupan dalam keluarga, dan lain-lainnya. Perbedaan ini cenderung akan mengakibatkan adanya perbedaan pula dalam setiap belajar murid, baik dalam kecepatan belajarnya maupun keberhasilan yang dicapainya murid itu sendiri. Selanjutnya, peran dan fungsi serta tanggung jawab guru itu di SD bagaimana? Selain mengajar, juga perlu memperhatikan keragaman karakteristik perilaku murid sebagai dasar penentuan sejenis bantuan dan layanan dalam bimbingan belajar, baik secara individu maupun secara berkelompok. Apa itu pengertian belajar? Nah, jadi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk mempengaruhi suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungannya, perubahan tersebut akan nampak dalam pengusaha pola-pola pengetahuan, pengalaman, apresiasi, dan sebagainya. Nah, dalam bagian pengertian belajar ini memiliki beberapa prinsip belajar sebagai ciri-ciri perbuatan belajar, yaitu 1. Belajar sebagai usaha memperoleh perubahan tingkah laku. Nah, jadi di dalam belajar sebagai usaha memperoleh perubahan tingkah laku itu memiliki prinsip juga, yaitu 1. Perubahan yang disadari. 2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat temporer dan bukan karena proses kematangan, perubahan, atau perkembangan. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Nah, jadi yang kedua yaitu hasil belajar ditandai dengan perubahan seluruh aspek tingkah laku. Yang ketiga, belajar suatu proses. Yang keempat, proses belajar terjadi karena ada dorongan dan tujuan yang dicapai. Dan yang terakhir, kelima, belajar bentuk pengalaman. Nah, jadi bagian kedua, tujuan bimbingan belajar di SD itu ada bagiannya, yaitu 1. Pengembangan sikap dan kebiasaan yang baik, terutama dalam mengerjakan tugas, dalam mengembangkan keterampilan, serta dalam bersikap terhadap baru. Yang kedua yaitu menumbuhkan disiplin belajar dan terlatih, baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang ketiga yaitu mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya di lingkungan sekolah atau alam sekitar untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan pribadinya. Selanjutnya, jenis-jenis masalah belajar dan identifikasi murid yang diperkirakan mengalami masalah belajar. Maka jenis-jenis masalah belajar di sekolah dasar dapat dikelompokkan kepada murid-murid yang mengalami, yaitu 1. Keterlambatan akademik, yaitu keadaan murid yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi tapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Yang kedua yaitu keterlambatan dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang cukup, kebutuhan dalam kemampuan belajarnya yang amat tinggi. Yang ketiga, sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Yang keempat yaitu kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan murid yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak jera dan malas. Yang kelima yaitu bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi murid yang kegiatannya atau perubahan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan yang seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ngulurkan waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. Yang keenam yaitu sering tidak sekolah, yaitu murid-murid yang sering tidak hadir atau
menderita sakit dan jangka waktu yang cukup sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajar. Selanjutnya, identifikasi murid yang diperkirakan mengalami masalah belajar, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, tes hasil, yang kedua, tes kemampuan dasar, yang ketiga, skala sikap dan kebiasaan belajar. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya masalah belajar dan upaya membantu murid dalam mengatasi masalah belajar. Yang pertama, masalah belajar yang sama dapat ditimbul oleh berbagai sebab yang berlainan. Suatu masalah belajar yang sama dialami oleh 2 orang murid atau lebih belum tentu disebabkan oleh faktor yang sama. Misal, Tuti dan Ani adalah murid kelas 3 tidak mampu membaca dengan baik dan benar seluruh bacaan yang diberikan gurunya. Tuti disebabkan menderita gangguan penglihatan, sedangkan Ani cenderung disebabkan tidak menguasai tata bahasa yang benar, sehingga kedua-duanya sama mengalami masalah belajar dalam membaca. Ada bagian faktor-faktor internal atau faktor-faktor yang berada pada diri murid itu sendiri. Yang pertama itu gangguan secara fisik, seperti suatu pusat susunan syaraf tidak berkembang secara sempurna karena luka atau cacat, atau sakit sehingga membawa gangguan emosional. Yang kedua yaitu panca indera mungkin berkembangan kurang sempurna atau sakit atau rusak sehingga menyulitkan proses interaksi secara efektif. Yang ketiga yaitu cacat tubuh atau pertumbuhan yang kurang sempurna, organ dan anggota-anggota badan atau kaki, tangan, dan sebagainya, sehingga pula membawa ketidakstabilan mental dan emosional. Dan yang kedua itu kelemahan secara mental atau baik kelemahan yang dibawa sejak lahir maupun karena pengalaman. Yang pertama itu kelemahan mental atau taraf kecerdasannya cenderung kurang. Yang kedua, tampaknya seperti kelemahan tidak terarah, kurang semangat atau kurang gizi, kelelahan, dan sebagainya, kurang menguasai keterampilan dan kebiasaan fundamental dan belajar. Yang ketiga yaitu kelemahan emosional. Sandriani ada WhatsApp, coba dilihat. Terdapatnya rasa tidak aman, penyesuaian dirinya yang salah, tercekam rasa fobia, ketidakmatangan. Yang keempat yaitu kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap-sikap yang salah, yaitu tidak menentu dan kurang menaruh perhatian terhadap pekerjaan sekolah, banyak melakukan aktivitas yang bertentangan dan tidak memanjang pekerjaan sekolah, menolak atau malas belajar. Faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor yang timbul dari luar diri individu atau situasi sekolah dan masyarakat, yaitu pertama kurikulum yang seragam atau uniform, bahan dan buku-buku atau sumber yang tidak sesuai dengan tingkat-tingkat kematangan dan perbedaan individu. Yang kedua yaitu terlalu sering pindah sekolah atau program tinggal kelas dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kekurangan gizi. Nah, selanjutnya upaya membantu murid dalam mengatasi masalah belajar. Nah, jadi bagian 1 pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan pengajarannya membuat menjadi lebih baik. Nah, jadi pengajaran perbaikan merupakan bentuk khusus pengajaran yang bermaksud untuk menyembuhkan, membetulkan atau menjadi baik. Pengajaran perbaikan dapat dilakukan kepada seorang atau sekelompok murid yang menghadapi masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan dalam proses dan hasil belajar mereka. Bagian B itu kegiatan pegayaan, yaitu merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang murid yang sangat cepat dalam belajar. Mereka memerlukan tugas-tugas tambahan yang tercena untuk menambahkan atau memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya dalam kegiatan belajar sebelumnya.
Dan bagian C itu peningkatan motivasi belajar, yaitu guru dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu murid meningkatkan motivasinya dalam belajar. Prosedur yang dapat dilakukan adalah dengan cara memperjelas tujuan-tujuan belajar. Murid akan terdorong untuk belajar apabila ia mengetahui tujuan-tujuan belajar yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu menyesuaikan pengajaran dengan bakat, kemampuan dan minat murid. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan. Bagian D itu peningkatan keterampilan belajar. Prosedur yang dapat dilakukan yaitu membuat catatan waktu guru mengajar, membuat ringkasan dan bahan yang dibaca, mengerjakan latihan-latihan soal. Yang bagian E itu pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Setiap murid diharapkan menerapkan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya murid yang memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang tidak baik. Dikhawatirkan murid tidak akan mencapai prestasi belajar yang baik karena hasil belajar yang baik tidak tumbuh secara kebetulan, melainkan seringkali perlu ditumbuhkan melalui bantuan yang rencana. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.